Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, beraya kabar Priangan semua, Sampurasun. Seperti biasa, saya Muhammad Ridwan dari Kabar Priangan menyambangi Anda dalam acara tinjauan berita Kabar Priangan. Kali ini saya ingin menyampaikan beberapa isu menarik ya yang dimuat di Kabar Priangan pada Kabar Priangan edisi Senin tanggal 9 Oktober 2023 terkait dengan pemberitaan ramainya aksi perundungan yang dilakukan oleh para remaja khususnya pelajar yang kemarin sempat viral dan menjadi perhatian masyarakat luas, yang kita tahu ya pertama dipicu oleh kasus perundungan yang terjadi di SMP di Cilacap ya, yang kemudian menjadi efeknya kemana-mana. Setiap daerah sekarang baru tersadarkan bahwa kasus tersebut merupakan fenomena gunung es yang sebenarnya hampir terjadi di setiap daerah. Jadi kasus perundungan ini menyadarkan kita semua bahwa di antara para pelajar, di kalangan para pelajar itu ada aksi-aksi yang tidak baik yang harus menjadi bahan pengawasan kita. Jangan sampai aksi tersebut terus berlanjut dan terus terjadi berulang, menyisakan persoalan terutama dampak-dampak bagi korban bully ya, korban perundungan tersebut. Kemarin Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI, Kak Seto ya, atau Bapak Seto Mulyadi, sudah mengingatkan masyarakat bahwa aksi perundungan ini ternyata memang tadi sudah dikatakan sebagai fenomena gunung es yang terjadi di hampir setiap daerah. Dan selama ini ironisnya kita prihatin, tentu juga masyarakat tahu gitu loh. Masyarakat tahu dari aksi perundungan yang derajat terkecil sampai parah itu masyarakat tahu, tapi ada semacam pembiaran. Bahkan benih-benih aksi perundungan itu kadang-kadang diciptakan oleh kita para orang tua atau para tenaga pendidik gitu ya, sehingga ada semacam toleransi masyarakat terhadap aksi perundungan gitu ya, terutama aksi perundungan yang kadarnya rendah gitu ya. Seperti misalkan begini, ada anak-anak yang bertengkar, kadang-kadang orang tua mentolerir hal itu bahwa itu kan biasa anak-anak. Nah, hal seperti itu gitu. Atau ada anak laki-laki bertengkar, itu kan anak laki-laki. Nah, itu merupakan bibit perundungan yang bisa terjadi secara lebih besar, yang dibiarkan oleh para orang tua dan tenaga pendidik gitu ya. Jadi aksi perundungan yang terjadi di Cilacap kemarin ini memang dampaknya sangat luas, karena memang yang muncul di media sosial itu memunculkan kengerian-kengerian gitu ya, kengerian. Jangankan bagi anak-anak yang melihat video tersebut, bagi orang tua pun aksi kekerasan pelajar terhadap pelajar lainnya itu menciptakan sebuah kengerian. Dan lebih bahaya lagi adalah dampak bukan saja korban fisik, kecelakaan fisik, luka fisik, bahkan nyawa daripada si korban, tapi juga dampak psikologis anak yang menjadi korban perundungan yang tidak akan hilang seumur hidupnya gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan, itu seperti itu. Dan juga dari aksi perundungan tersebut tentu saja memunculkan sikap tidak terima daripada orang tua korban, yang kemudian memunculkan pertengkaran yang lebih besar. Pertengkaran anak melebar menjadi pertengkaran orang tua. Pertengkaran orang tua bisa melebar menjadi pertengkaran masyarakat. Nah, itu yang harus diantisipasi oleh kita semua. Jangan sampai dari aksi perundungan ini kemudian berubah menjadi sebuah kekerasan massal. Sekarang ini dari kasus tersebut banyak pihak yang mulai tersadarkan, mencari solusi, mencari langkah-langkah bagaimana caranya agar aksi ini kemudian tidak terjadi dan tidak terulang di masa-masa yang akan datang. Banyak
pihak yang ikut melakukan langkah-langkah, terutama dari bukan saja dari pihak sekolah ya sebagai tempat pendidikan formal para pelajar, di mana juga lembaga sekolah ada kalanya menjadi tempat terjadinya aksi perundungan, tapi juga pihak kepolisian ya, pihak kepolisian sebagai penegak hukum, karena aksi perundungan juga berimplikasi hukum karena memang merupakan bagian dari aksi kriminal walaupun itu dilakukan oleh anak. Undang-undang juga sudah mengatur tentang aksi kriminal yang dilakukan oleh anak, tetapi itu tetap saja merupakan sebuah perbuatan pelanggaran hukum yang berimplikasi hukum dan pelakunya dijerat oleh hukum. Seperti pada kasus aksi perundungan di Cilacap tersebut, saat ini kan kepolisian sudah memproses anak tersebut pada proses hukum walaupun dengan tata cara peradilan anak. Nah, sekolah-sekolah bekerja sama dengan pihak kepolisian, bekerja sama dengan lembaga-lembaga perlindungan anak di daerah. Jadi lembaga perlindungan anak di daerah itu sebetulnya dari dulu juga sudah ada di tengah-tengah masyarakat, tapi ada kalanya juga lembaga-lembaga perlindungan anak ini hadir belakangan ketika muncul persoalan baru dia muncul ke permukaan. Ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak gitu ya. Jadi banyak lembaga-lembaga perlindungan anak yang seharusnya sejak dini melakukan antisipasi terjadinya aksi perundungan. Nah, lembaga-lembaga perlindungan anak, kemudian kepolisian, kemudian lembaga pendidikan sekarang sudah mulai tersadarkan dan mereka saat ini ya sudah di berbagai daerah itu sudah mulai melakukan langkah-langkah sosialisasi kepada para pelajar untuk menyampaikan kepada para pelajar jangan sampai aksi perundungan itu terjadi. Jadi mengingatkan para pelajar itu bahwa apa yang seandainya terjadi aksi perundungan itu memiliki dampak yang sangat besar, dampak hukum, dampak psikologis, dampak sosial, dampak pendidikan gitu ya. Jadi semua akan ikut terbawa. Nah, jadi semua pihak sekarang sudah melakukan hal-hal tersebut. Nah, seperti di berita ini juga ada kepolisian di Pangandaran, kepolisian di Ciamis, di Tasikmalaya, di Garut juga sekarang sampai ke tingkat polsek sekarang melakukan program-program, sebutlah Goes to School misalkan, atau ketika ada apel Senin pagi kepolisian ikut menjadi narasumber sebagai pembina upacara menyampaikan sosialisasi anti bully, anti perundungan gitu ya. Jadi nah ini juga tentu saja bukan tugas kepolisian, lembaga pendidikan, juga lembaga pengawasan, tapi juga yang paling penting adalah peran kita sebagai orang tua, karena anak merupakan bagian dari keluarga yang memperoleh pendidikan awalnya itu di keluarga. Jadi peran orang tua, peran keluarga juga jauh lebih penting daripada peran lembaga pendidikan. Bagaimana orang tua nanti mengingatkan anak-anaknya jangan sampai terlibat pada aksi perundungan dari hal-hal terkecil sampai hal yang terbesar. Sebagai contoh hal terkecil, anak-anak sering bercanda dengan teman sekolahnya ketika si teman sekolahnya hendak duduk, kursinya dialihkan ke tempat lain, kemudian anak terjungkal sampai kemudian menjadi bahan tertawaan gitu ya. Karena dari aksi-aksi tersebut juga seringkali memunculkan korban cedera, misalkan terganggunya tulang ekor anak, itu bukan sekali dua kali loh. Kasus seperti itu terjadi, anak yang hendak duduk kursinya dialihkan ke tempat lain, kemudian terjungkal, tulang ekornya kena, kemudian kena saraf, seperti itu kan. Itu hal yang sepele, itu orang tua harus bisa menjelaskan kepada anak, jangan sampai terjadi bercandaan yang berlebihan kepada teman-temannya, apalagi dengan unsur kesengajaan, bukan sengaja, bukan tanpa sengaja atau sekadar bercanda gitu. Orang tua, lembaga pendidikan, pihak-pihak lain juga terus mengingatkan kepada pelajar, kepada masyarakat, dan aparat kepolisian dalam penanganan kasus anti bullying ini harus bisa menunjukkan juga bahwa walaupun itu anak, tetap bahwa itu adalah perbuatan yang melanggar hukum dan harus diproses secara hukum sehingga diketahui oleh masyarakat lainnya dan terjadi efek jera. Juga bahan perhatian kepada orang tua gitu ya, efek jera untuk para pelajar lain untuk tidak melakukan hal yang sama, dan juga mengingatkan orang tua untuk
mengawasi perilaku anaknya jangan sampai terlibat pada aksi bully tersebut. Nah, itu saja mungkin dari saya ya terkait dengan aksi perundungan. Kita miris karena setelah munculnya kasus Cilacap ini muncul juga kasus-kasus perundungan lainnya yang masif gitu ya, ternyata banyak gitu, satu kasus muncul yang lain bermunculan gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kejadian ini memberikan hikmah, memberikan pelajaran, ibrah kepada kita semua untuk menata kehidupan yang lebih baik dan mengurangi angka kasus tersebut, menghindarkan angka kasus tersebut jangan sampai kembali terjadi. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat, pencerahan, pembekalan kepada masyarakat, kepada kita semua. Terima kasih Baraya Kabar Priangan atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.